Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, dunia saat ini tengah diguncang oleh satu fenomena besar. Fenomena yang tidak sekedar merusak ekonomi, tapi juga merusak moral dan fondasi peradaban. Mewabahnya barang-barang palsu dari China. Amerika Serikat melalui kantor perwakilan perdagangannya menyebut China sebagai pusat pemalsuan global. Tidak main-main, data terbaru tahun 2024 menunjukkan ada 39 pasar online dan 33 pasar fisik di 18 negara yang teridentifikasi menjual barang palsu. Dan mayoritas besar terhubung dengan negeri tirai bambu. Tapi saudara sekalian, ini bukan hanya soal tas palsu, sepatu bajakan, atau jam tangan tiruan. Ini bukan sekedar pelanggaran hak cipta. Ini adalah wajah asli dari sebuah ideologi. Ideologi yang menghancurkan kreativitas dan membunuh orisinalitas, yaitu ideologi komunisme. Komunisme membangun sistem yang menindas kebebasan individu. Di dalam negara komunis, semua yang Anda pikirkan, Anda katakan, dan Anda ciptakan harus tunduk pada satu hal, yaitu kendali negara. Di China, kebebasan intelektual hanya mimpi. Tidak ada ruang untuk ide liar. Tidak ada tempat bagi kebebasan berekspresi. Semuanya harus sesuai garis partai. Maka ketika tidak ada ruang untuk mencipta, jalan satu-satunya adalah meniru, menyalin, dan mencuri. Inilah wajah industri palsu yang kini mendunia, dan pusatnya ada di China. Wang Xipei, ibu kota pemalsuan dunia. Di distrik Shenzhen berdiri pasar gelap bernama Wang Xipei, sebuah pusat perdagangan gelap yang menyediakan segalanya, dari jam tangan Rolex, parfum Gucci, hingga tas Louis Vuitton. Disinilah para pemalsu unjuk gigi menawarkan barang tiruan yang hampir tak bisa dibedakan dari aslinya. Seorang blogger, Sao Paulo, dan pasangannya, Tong Tong, mengunjungi pasar ini. Mereka menemukan Rolex emas hanya seharga 380 yuan atau sekitar 52 dolar. Tas Louis Vuitton palsu, bahkan jam Audemars Piguet yang bernilai ratusan juta dijual seperti kacang goreng. Dan bukan hanya tampilan luarnya, bahkan parfum palsu memiliki aroma yang 80-90% menyerupai aslinya. Bayangkan, semua ini dibangun atas dasar penipuan massal yang dimaklumi oleh sistem Partai Komunis China. Yiwu, pabrik kebohongan dalam sekejap. Di provinsi Zhejiang, kota Yiwu berdiri sebagai pabrik barang palsu terbesar di dunia. Di sini jika ada tren baru di media sosial, dalam waktu 5 menit replika akan diproduksi. Jika belum ada, cetakannya dibuat hari itu juga, dan sampel dikirim dalam 2 hari. Apakah ini prestasi teknologi? Bukan. Ini adalah bukti bagaimana kecepatan mencuri dan meniru lebih dihargai daripada membangun sesuatu yang asli. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena ideologi komunis yang menolak nilai kepemilikan pribadi, menolak nilai intelektual, dan hanya mengejar satu hal. Apakah itu? Pastinya adalah uang. Komunisme, ideologi yang dibangun oleh Karl Marx, menanamkan pemikiran bahwa semua hal, termasuk manusia, harus tunduk pada struktur ekonomi. Bahwa manusia adalah produk dari kelas, dan bahwa materi adalah tujuan akhir. Di bawah pemikiran ini, nilai moral, kejujuran, dan orisinalitas dianggap tidak penting. Apa yang penting hanyalah efisiensi produk dari hasil akhir. Tak peduli bagaimana caranya, yang penting bisa dijual dan untung. Maka jangan heran jika China menjadi simbol dari kapitalisme paling radikal dan paling tidak bermoral. Ironis bukan?
negara komunis, tapi perilaku seperti kapitalis, buas yang rela mengorbankan segalanya, bahkan kepercayaan dunia. Tapi dunia tidak tinggal diam. Meksiko telah bertindak tegas. Pasar barang palsu yang dijalankan oleh pedagang China ditutup paksa dengan kekuatan militer. Mereka menyadari bahwa perdagangan palsu bukan hanya melanggar hukum, tapi merusak tatanan ekonomi dan moral masyarakat. Beberapa wilayah di Amerika Latin, bahkan Eropa dan Amerika Serikat, mulai menyusun regulasi baru. Mereka melindungi produk lokal, menegakkan nilai, dan menolak praktik manipulatif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bayangan dari China. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, apakah kita di Indonesia akan diam? Apakah kita akan biarkan pasar kita dibanjiri barang palsu? Apakah kita akan membiarkan generasi kita hidup di tengah penipuan massal, di mana kejujuran tidak lagi dihargai dan meniru dianggap biasa? Tidak. Kita harus membangun bangsa ini di atas nilai, di atas kejujuran, di atas semangat penciptaan, bukan peniruan. Belajar dari sejarah, menolak ideologi palsu, bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang mengikuti tren dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menentang arus, yang berani berkata, saya tidak akan meniru, saya akan mencipta. Dan untuk mencipta, kita butuh sistem yang mendukung kebebasan. Kita butuh masyarakat yang menghargai orisinalitas. Dan kita butuh pemimpin yang berani melawan dominasi komunis yang kini menjelma dalam wajah perdagangan bebas dan teknologi murahan. Bangkitlah, wahai bangsaku Indonesia. Indonesia adalah negeri besar. Kita punya sumber daya. Kita punya anak-anak muda yang cerdas. Kita punya budaya, nilai, dan sejarah yang tak bisa ditiru siapapun. Jangan biarkan negeri ini menjadi ladang pasar barang palsu dari China. Jangan biarkan komunisme gaya baru menanamkan benih ketergantungan. Bangkitlah, ciptakan karya, lawan budaya palsu. Karena sejatinya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan karya asli, dengan nilai luhur, dan dengan keberanian untuk berkata, aku bukan peniru, aku adalah pencipta. Mari berjuang untuk Indonesia berdaulat. Salam patriot, salam Indonesia berdaulat.